saya punya keyakinan orang baik ketemunya orang baik. Baik. Jadi saya berharap relawan kita Indonesia ini nanti bersama saya dan juga semua teman-teman yang masuk di relawan kita ini sedikit banyak untuk membantu kesulitan nelayan yang selama ini saya jalankan sendiri, saya rasakan sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Suara Menteng. Nah, hari ini saya bersama dengan, boleh Pak perkenalan dulu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Haji Purwadi, SE, lahir di Pati. Kebetulan saya merupakan anak nelayan. Jadi pengusaha perikanan. Ya, alhamdulillah selama saya masuk bergabung di relawan sudah berapa 1, 2 atau 3 relawan yang pernah saya ikutin. Yang pertama saya 2014 sampai 2024 menjadi relawan Rejo. Relawan Jokowi Jawa Tengah. Oh. Selama 10 tahun. 10 tahun. 2 periode Pak Jokowi menjadi presiden. Terus saya juga aktif di relawan Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia LKPI. Juga ketua Jawa Tengah. Juga yang ini kemarin tahun 2024 saya juga masuk menjadi ketua relawan PIMA, Persatuan Instan Maritim Indonesia. Oke. Juga banyak sekali relawan-relawan yang sudah bergabung. Saya bergabung di relawan itu. Tujuan dan ITK kita adalah untuk satu, menambah pengalaman dan juga menambah teman persaudaraan. Oke. Dan juga yang paling terpenting adalah sedikit bisa berguna untuk masyarakat. Ya, kata guru saya, khairun nas anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Oke. Terus saya ingin bertanya Pak, ini kan saat ini Bapak berarti tergabung lagi nih di relawan baru, relawan kita Indonesia. Nah, Pak Haji boleh nggak cerita ini pertama kali gimana sih bisa akhirnya ikut di relawan kita Indonesia ini? Alhamdulillah, dari semua perjalanan ini kita masing-masing menemukan rencetan teman-teman yang baik. Pak Haji kira-kira punya visi dan misi yang sama nggak sih sama relawan ini? Berarti kan ketika Pak Haji masuk ke relawan kita Indonesia ini ada visi dan misi yang Pak Haji lihat sama nih dengan saya nih. Nah itu Bapak temukan nggak di relawan kita Indonesia ini? Alhamdulillah, untuk pembukaan tadi malam saya menemukan satu kebersamaan, satu misi. Karena saya dilahirkan dari anak nelayan, itu misi itu memberikan ada ide-ide untuk relawan kita ini untuk sedikit membantu teman-teman nelayan yang saat ini, mohon maaf, nelayan saat ini masih sangat membutuhkan uluran tangan ataupun keputusan pemerintah yang betul-betul pro sama nelayan. Oke. Karena saat ini tahun ini merupakan nelayan yang paling sulit untuk nelayan ini. Saya kebetulan saya punya satu perusahaan yang juga termasuk besar, yaitu namanya PT Gembul Berkah Lautan Makmur, bergerak di bidang perikanan. Itu kapasitasnya aja sudah 10.000 ton. Karena regulasi dari pemerintah mungkin ada kapal-kapal asing yang saat ini masih banyak sekali yang mencari ikan atau mencuri di laut kita ini. Jadi teman-teman nelayan ini untuk penangkapannya sangat berkurang sekali. Oke. Ya. Nah Pak. Jadi dengan adanya saya bergabung di
relawan kita ini, saya berharap dari teman-teman yang punya kebijakan nanti bisa membantu untuk membantu teman-teman kita yang saat ini masih dalam butuh suatu regulasi atau butuh keputusan terutama dari Kementerian KKP untuk membantu teman-teman yang saat ini masih dalam kesulitan. Jadi saya sekali berharap dengan adanya relawan kita ini nanti saya bisa bergabung dan bersama teman-teman yang betul-betul ingin memberikan kontribusi ataupun ingin memberikan narasi pikiran dan ide untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai selama ini. Oke. Pak, menurut saya menarik nih membahas tentang perikanan ya. Siap. Yang dimana kita tahu ada istilah gini, kita tuh bibit itu diekspor, kayak contoh lobster paling gampang. Nah, tanggapan Bapak gimana? Lebih baik kita mengekspor bibit sebenarnya atau kita jual sudah dalam bentuk lobster yang sudah besar? Untuk masalah bibit atau dan macam-macam, contohnya seperti lobster. Untuk saya sebagai sebagai anak nelayan juga pengusaha perikanan itu tidak ada dampak sama sekali. Nggak ada dampak sama sekali. Yang diharapkan dari nelayan adalah untuk pemerintah ini langsung terjun secara langsung, walaupun saat ini masih ada, alhamdulillah untuk pemerintahnya Pak Prabowo ini digencarkan untuk betul-betul untuk mengembangkan ketahanan pangan. Okay. Saya sangat aspirasi sekali dan saya juga termasuk pendukungnya beliaunya. Dan ini saya dengan adanya relawan kita ini nanti ada bisa untuk sebagai kepanjangan tangan dari teman-teman nelayan untuk menyampaikan misi dan misi dari keluhan dari nelayan ini, sekiranya teman-teman nelayan ini nanti bisa mendapatkan hasil yang memadai dan bisa untuk menghidupi keluarga, terutama untuk kebutuhan pangan di Indonesia. Karena tidak kita pungkirin kekayaan di maritim di laut kita ini adalah sangat berlimpah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya berharap dengan saya bergabung di relawan kita Indonesia ini nanti dari teman-teman yang punya ide nanti kita bersamakan, kita satukan misi-misi kita untuk bisa membantu kesulitan, terutama untuk kesulitan teman-teman nelayan yang saat ini sangat membutuhkan. Oke. Kategori membutuhkan ini dari teman-teman nelayan ini seperti apa Pak? Apa butuh bantuan untuk cara penangkapan terbaru atau butuh mungkin peralatannya atau seperti apa? Karena nelayan sendiri rata-rata untuk SDM-nya itu kan rata-rata kita dari SD. Saya sendiri ya mohon maaf dari pengalaman teman-teman nelayan itu hanya otodidak. Oke, jadi tidak ada istilahnya untuk belajar di perguruan tinggi seperti itu. Jadi praktek yang kita jalankan itulah yang kenyataan yang ada. Jadi selama ini kan untuk aturan-aturan dari terutama KKP kan sedikit banyak menyulitkan ke kita. Walaupun tujuan KKP itu juga sebetulnya tidak salah. Karena dengan adanya peraturan untuk zona penangkapan itu pun namanya kita nelayan kan kalau diberikan zona tangkapan seperti WPP. WPP itu maksudnya izin yang satu wilayah. Jadi kalau kita izin di 712, kita menangkap ikan di 112, kita menangkap ikan di 113 ibaratnya gitu, tidak diperbolehkan. Karena ya dari kekayaan laut kita yang sangat luas sekali kan, untuk peraturan seperti itu kan di laut kan menurut saya belum waktunya atau belum pas. Karena
ikan itu tidak semuanya di satu daerah itu mengumpul pasti ada ikannya. Oh iya, pasti ada yang kosong. Pasti ada yang kosong, pasti ada yang gitu. Ya, harapan kita walaupun selama ini untuk pemerintahnya Pak Prabowo juga sedikit banyak membantu kepada teman-teman kita nelayan, saya berharap untuk sangat peduli, sangat diperhatikan untuk teman-teman nelayan ini, karena ini adalah aset yang sangat besar sekali kalau bisa kita kelola. Jadi saya sebagai pengusaha perikanan, saya juga kepingin ikan-ikan kita ini bisa kita ekspor sudah dalam bentuk kemasan atau sudah bentuk kaleng siap saji. Oh, oke, bukan mentah. Dengan adanya itu berarti harga ikan bisa naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Terus hasil dari penangkapan nelayan ini walaupun sedikit, kalau harganya tinggi, harganya mahal kan sangat menguntungkan sekali. Yeah. Ya Pak Haji, saya mau nanya nih, kan nelayan ini juga usianya mungkin tiap hari kan bertambah ya, artinya harus ada regenerasi. Nah, Pak Haji sendiri melihat anak-anak muda nih tertarik nggak sih untuk menjadi nelayan, atau ngapain sih jadi nelayan, malah mengambil kesempatan yang nggak pasti gitu, malah ke kota atau seperti apa? Itulah kenyataan yang sekarang ada. Jadi sangat memprihatinkan itu. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena untuk istilahnya untuk kita masuk sebagai anak nelayan ini adalah dipandang dari masyarakat kita sebagai petani. Yeah. Karena dilihat nelayan itu rata-rata adalah miskin. Jadi untuk penghasilnya sedikit sekali. Padahal kalau memang betul-betul ini kita kembangkan, kita bantu, kita profesionalkan, seperti yang saya sedikit banyak kita ketahui dari negara tetangga Cina itu kan banyak sekalian anak-anak muda yang langsung berlaut, tapi dengan teknologi yang canggih juga. Ya itu yang saya harapkan seperti itu, tidak terlepas dari itu, tidak terlepas dari semuanya itu. Yang saya harapkan juga yang pertama adalah teman-teman nelayan ini nanti dibina, diarahkan untuk sedikit bergabung atau berkolaborasi untuk dari teman-teman pengusaha, sehingga hasil penangkapan ini nanti bisa diterima bisa masuk ekspor, bisa kirim ekspor dan bisa diterima oleh negara-negara lain. Dengan itu dengan nilai harga yang tinggi, dengan harga tawar yang tinggi sekali. Itu pun langsung bisa, insya Allah bisa sangat membantu nelayan. Jadi harapan saya untuk yang pertama, regulasi pemerintah, aturan-aturan pemerintah itu baik masalah izin, masalah perizinan dipermudah untuk kapal-kapal nelayan, kapal-kapal asing yang menangkap di perairan Indonesia ini ditangkap ataupun dipertegas oleh pemerintah Pak Prabowo yang saat ini juga gencar-gencarnya untuk menangkap itu. Dan yang ketiganya yaitu diberikan untuk kami sebagai pengusaha yang untuk processing diberikan jalur arahan untuk bisa diberikan untuk dimudahkan untuk ekspor. Dan juga diperkenalkan sama buyer-buyer dari luar negeri. Jadi sekiranya nanti ikan-ikan kita dapatkan dari teman-teman nelayan ini harganya bisa lebih naik bagus, naik, bisa mahal, lebih mahal. Sehingga untuk teman-teman nelayan, terutama kalau ikan itu sudah didapat, harga itu sudah mahal, hasil nelayan bagus berlimpah, nanti untuk saya yakin untuk kontribusi untuk pemerintah, kita teman-teman nelayan pasti siap untuk membayar pajak itu semua. Seperti itu. Berarti juga dari Pak Haji ini mengharapkan ke depannya generasi muda ini juga mau jadi nelayan ya. Maksud saya seperti itu. Jadi seperti sebetulnya nelayan itu menurut pandangan dari masyarakat seluruh Indonesia kan nelayan itu miskin. Padahal satu kapal kita untuk blister, untuk kapal satu armada kapal itu
harganya sudah lebih dari 10 miliar. Cuma kapal ini tidak bisa kita agunkan di bank. Oh iya. Tidak ada asuransinya. Karena apa? Kapal ini dibuat dari kayu. Oke. Jadi kita itu nelayan itu tidak bisa istilahnya dibiayai oleh bank. Berarti mandiri ya? Ya mandiri. Jadi dari hasil penangkapan berapa ditabung untuk menjalankan ya kapal itu sendiri. Ya. Jadi untuk pembagian kita sebagai pengusaha dan sebagai nelayan itu sangat adil sekali. Okay. Jadi kita berangkat ke laut, kita habisnya berapa, dipotong untuk istilahnya perbakalan. Perbakalan, sisanya itu dibagi 2. Okay. Pemilik kapal 50%, untuk ABK dan Nakoda semuanya 50%. Oke. Jadi keadilan untuk pembagian dari nelayan ini memang sangat adil sekali. Sangat terbuka sekali, sangat adil sekali. Tidak ada yang disembunyikan. Istilahnya tidak ada yang dirugikan antara pemilik kapal, pengusaha, sama ABK maupun Nakoda dan kru-krunya. Oke Pak Haji, saya ada satu pertanyaan lagi yang menurut saya dari zaman Pak Jokowi mungkin ya sempat banyak dipertanyakan adalah bahan bakar untuk nelayan. Karena itu kan kayak pro kontra nih di daerah nelayan. Kita mau beli bahan bakar, ya kan ada tuh yang kapal terapung untuk ngisi bahan bakar kan, katanya sulit. Jadi mau nggak mau ngisi harus di darat, tapi lebih mahal. Nah, pandangan Pak Haji itu seperti apa ke depannya? Pandangan saya selama ini, menurut saya, pengalaman saya, pelaturan itu sudah berjalan sudah lama sekali, sudah 10 tahun yang lalu. Cuma karena kembali lagi itu, walaupun solar itu mahal, bahan bakar itu mahal, kalau harga ikan sama penangkapan ini kita mendapatkan hasil, nelayan tidak ada masalah. Oke. Kita kasih nelayan itu BBN itu harga murah pun, itu menurut saya ya adalah membantu, sedikit membantu. Tapi yang paling banyak adalah kalau BBN-nya kita sudah dibantu, penangkapannya sudah mendapatkan tangkapan yang banyak karena kapal-kapal asing tidak bisa menambah di perairan Indonesia. Terus kita untuk pabrik-pabrik pengolahan ini juga tersedia dengan kualitas yang ekspor. Secara otomatis penangkapan sudah mendapatkan banyak, harga ikan sudah tinggi. Tidak ada masalah. Oke. Tidak ada masalah. Masalahnya sekarang adalah teman-teman nelayan ini berangkat sudah mendapatkan membawa perbakalan yang mahal semua, dengan regulasi, dengan surat-surat kapal yang sekarang bertambah banyak aturan-aturannya, dan di samping itu penangkapan sangat sedikit. Mungkin dikarenakan ya sedikit ada ekstrim cuaca itu juga berpengaruh, tapi yang paling banyak adalah dari penangkapan kapal-kapal asing untuk teman-teman untuk kapal-kapal asing ini mencuri ikan-ikan di kita. Harapan saya yang paling itu untuk pemerintah ya saya masuk di relawan kita Indonesia adalah berharap untuk sedikit dari teman-teman ini, saya percaya karena saya punya keyakinan orang baik ketemunya orang baik. Jadi saya berharap relawan kita Indonesia ini nanti bersama saya dan juga semua teman-teman yang masuk di relawan kita ini sedikit banyak untuk membantu kesulitan nelayan yang selama ini saya jalankan sendiri, saya rasakan sendiri. Baik, Pak Haji, terima kasih atas ilmunya, atas harapannya untuk relawan kita Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.